Loh, videonya sudah on. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai proses akuisisi dari PT Bio Farma dengan PT Kimia Farma. So, stay tune ya. Nah, dalam kesempatan vlog kali ini, hal pertama yang akan kubahas mengenai tujuan dari akuisisi. Tentu saja, setiap perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi memiliki alasan dan latar belakang sendiri. Latar belakang dari proses akuisisi antara PT Bio Farma dengan PT Kimia Farma adalah adanya tantangan yang harus dihadapi oleh farmasi Indonesia. Salah satunya adalah ketergantungan negara terhadap impor bahan baku utama obat atau Active Pharmaceutical Ingredients atau API, serta akses distribusi yang sulit sehingga membuat harga produk farmasi cenderung lebih mahal. Untuk menjawab tantangan tersebut, adanya solusi dengan membentuk holding BUMN farmasi yang beranggotakan PT Kimia Farma dan PT Indofarma dengan induk perusahaan PT Bio Farma. Diharapkan dengan adanya holding BUMN farmasi ini dapat menurunkan harga produk farmasi, karena sudah terjadi penurunan produk dari API dan juga perlebaran atau perluasan jalur distribusi. Tentu saja ada 4 hal utama yang menjadi tujuan dari proses akuisisi ini, yaitu yang pertama, untuk menjamin layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, PT Bio Farma kuat dalam hal vaksin, sedangkan PT Kimia Farma unggul dalam hal value chain dan juga jalur distribusi, sehingga kerjasama ini diharapkan menjadi saling melengkapi dan menciptakan value yang lebih positif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi nasional. Yang keempat, untuk menyediakan ketersediaan produk farmasi yang lebih bermutu untuk menjaga ekosistem farmasi di masa yang akan mendatang. Terima kasih Vanessa telah menjelaskan mengenai tujuan dari merger dan akuisisi perusahaan. Nah, selanjutnya akan mengenai tipe akuisisi perusahaan. Tipe akuisisi yang dimiliki oleh PT Bio Farma dan juga PT Kimia Farma adalah tipe akuisisi horizontal, di mana tipe akuisisi horizontal ini merupakan penggabungan dari dua industri yang sama. Dan juga baik pesaing yang memiliki produk yang sama ataupun teritorial yang sama. Bila dilihat dari PT Kimia Farma dan juga PT Bio Farma, mereka berada pada industri yang sama, yaitu pada bidang farmasi. Sehingga tipe akuisisi yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini adalah tipe akuisisi horizontal. PT Kimia Farma sendiri merupakan industri farmasi yang pertama di Indonesia. Sedangkan untuk PT Bio Farma yang menjalankan operasinya pada fasilitas produk, pengembangan, dan juga penelitian. Adanya tujuan dari akuisisi horizontal ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar dan juga PT Bio Farma dapat menjadi market leader setelah proses akuisisi ini. Adanya kekuatan yang dimiliki oleh PT Bio Farma yaitu kekuatan vaksin dan juga kekuatan yang dimiliki oleh PT Kimia Farma yang merupakan ekosistem yang sangat kuat dan luas, dan juga karena adanya penggabungan dari kedua perusahaan ini diharapkan dapat membentuk kekuatan yang terjadi integrasi antara supply dan demand mereka yang ada. Thank you Esther sudah menjelaskan tipe-tipe akuisisi. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit tentang proses yang dinamakan due diligence. Jadi proses ini adalah proses yang krusial dalam akuisisi karena di proses ini dinamakan due diligence atau uji kelayakan. Ini menginvestigasi apakah perusahaan yang dibeli, yang diakuisisi ini memang benar sebagus data yang mereka berikan. Jadi kita maksudnya perusahaan yang membeli harus mengecek apakah barang yang dibeli, perusahaan yang dibeli ini benar-benar bagus dan mereka tidak menutupi apapun atau memalsukan apapun. Jadi dalam due diligence ini ada 3 macam. Yang pertama adalah technical due diligence. Technical due diligence ini adalah perusahaan mengecek apakah teknologi yang dimiliki perusahaan yang dibeli ini akan selaras dan bisa berintegrasi dengan perusahaan yang sekarang menjadi satu perusahaan yang besar. Kalau yang kedua adalah financial due diligence, yaitu pengecekan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Bisa dilihat dari data audit yang terbaru, data laporan keuangan yang terbaru, lalu juga dicek dengan
laporan perpajakannya, apakah ada kesalahan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah legal due diligence. Legal due diligence ini adalah sesuai dengan namanya, berhubungan dengan masalah hukum. Jadi seperti perizinan, lalu perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan di masa lampau oleh perusahaan ini, apakah ada yang menyalahi hukum, lalu juga perihal kepegawaian, lalu jam sostek bagaimana, seperti itu, apakah sesuai dengan hukum semuanya, dan apakah perusahaan ini bersih. Lalu yang berhubungan dengan kasus yang kita bahas hari ini, yaitu Bio Farma dan Kimia Farma, kami tidak menemukan berita apapun yang menyampaikan bahwa due diligence ini dilanggar atau berlangsung dengan salah atau bagaimana. Karena kami menyimpulkan bahwa karena proses akuisisi ini mau mencapai tujuan yang sama, yaitu membentuk holding farmasi di Indonesia, dan yang berinisiatif untuk membentuk holding ini adalah pemerintah, di mana pemerintah juga sebenarnya yang memiliki Bio Farma dan Kimia Farma. Jadi menurut kami proses due diligence ini tidak akan dilanggar, dan sebagai buktinya mereka juga sudah menyelesaikan ini dengan baik dan sudah bergabung ya, sudah mengakuisisi secara resmi. Kami juga berpendapat bahwa kemungkinan due diligence ini akan dilanggar dalam kasus-kasus di mana perusahaan yang diakuisisi ini mungkin mengalami kerugian atau kinerja finansialnya tidak sebagus yang dilaporkan ya, jadi sehingga mungkin harganya mereka markup atau bisa menaikkan harga dengan memalsukan data-data yang diberikan. Tapi kan bukan dalam contoh ini Kimia Farma dan Bio Farma tidak memiliki kekurangan kinerja keuangan, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya aku Evelyn akan menjelaskan tentang metode pembayaran akuisisi PT Kimia Farma oleh PT Bio Farma. Teman-teman pasti penasaran kan metode pembayaran yang dipakai apa? Nah, dalam akuisisi ini, metode pembayaran yang dipakai adalah menggunakan ekuitas atau saham. Namun, sebelum PT Kimia Farma dapat diakuisisi PT Bio Farma, PT Kimia Farma harus dapat mengakuisisi PT Papros terlebih dahulu. Nah, pembayarannya juga sama, menggunakan saham. Saham yang perlu diakuisisi PT Kimia Farma adalah sebesar 56,77% atau 476,90 juta miliar saham Papros, sehingga dana yang diperlukan oleh PT Kimia Farma adalah sebesar 1,361 triliun rupiah. Nah, setelah PT Kimia Farma berhasil mengakuisisi PT Papros, baru PT Kimia Farma dapat diakuisisi oleh PT Bio Farma. Dan berdasarkan peraturan pemerintah, kepemilikan saham seri B milik negara Republik Indonesia sebesar 4,99 miliar rupiah akan dialihkan ke PT Bio Farma. Sekian dari metode pembayaran. Berikutnya akan saya serahkan ke teman saya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang taktik akuisisi. Nah, teman-teman, taktik akuisisi terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada friendly takeover dan hostile takeover. Friendly takeover adalah pengambil alihan yang sejalan dengan manajer dan dengan dewan direktur dari perusahaan target. Sedangkan hostile takeover adalah pengambil alihan yang tidak sejalan dengan manajer dan dengan dewan direktur dari perusahaan target. Nah, proses akuisisi antara PT Bio Farma dan juga PT Kimia Farma maupun proses akuisisi antara PT Kimia Farma dan PT Papros, keduanya menggunakan friendly takeover karena pembiayaan yang ditawarkan yaitu menggunakan pemindahan saham kepemilikan yang tentunya telah disepakati dan disetujui oleh para manajer dan juga dewan direktur, dan dalam hal ini tidak terjadi perubahan manajemen. Sekian dari taktik akuisisi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, pada bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang hasil merger dan akuisisi. Dengan melalui proses yang panjang, proses akuisisi antara PT Bio Farma dan PT Kimia Farma telah berhasil. Dengan adanya akuisisi tersebut memberikan dampak yang baik terhadap harga saham dari PT Kimia Farma menjadi naik sebesar 29% dari harga tahun 2019, yaitu sebesar 2.400 menjadi 3.100. Sebelum adanya holding, terjadi tumpang tindih produk, terutama PT Kimia Farma dan Indofarma. Sesama BUMN berebut market share di produk yang sama dan untuk jenis penyakit yang sama. Setelah holding, Indofarma akan fokus terhadap alat kesehatan dan produk herbal, sedangkan Kimia Farma fokus pada produk-produk farmasi berbasis kimia.
Dan adapun Bio Farma sebagai induk tetap akan fokus pada vaksin dan antisera. Sekian dari presentasi vlog kami. Terima kasih sudah menontonnya.